Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode tanggal 9 November 2024. Dan di sini Mimin akan memberikan poin-poin dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira hal apa saja ya yang bisa kita ambil dari alur cerita sinetron Saleha di episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama mengetahui bahwa Nando ternyata adalah orang yang telah melaporkan Nadia ke kepolisian Asia Tenggara ya kawan-kawan, termasuk Thailand dan juga Vietnam untuk melaporkan Nadia. Ya, Nando sangat yakin bahwa polisi pasti masih menyelidiki tentang kasus kematian dua tunangan Nadia, sehingga Nando akhirnya memberitahu pihak kepolisian tentang keberadaan Nadia, dan Nadia pun akhirnya dicari-cari oleh pihak kepolisian. Bahkan Ferdi pun sampai terseret dalam hal ini. Ya, polisi sampai datang ke rumah Pak Rahmat untuk menemui Ferdi ya kawan-kawan, dan menanyakan tentang Nadia. Namun Nadia akhirnya berhasil kabur ya kawan-kawan dari kejaran pihak kepolisian. Sementara itu di sisi lain, saat itu Nando, Saleha, dan juga keluarga Bu Sukma, mereka semua sedang berkumpul di halaman belakang rumah Pak Darmawan ya kawan-kawan. Ya, mungkin mereka memang belum merayakan kesembuhan Saleha, namun mereka sedang menciptakan momen kebersamaan antar dua keluarga yang sangat bahagia ini ya kawan-kawan. Saleha pun merasa bersyukur karena dirinya disupport oleh orang-orang yang sangat Saleha cintai. Namun tiba-tiba Nando sadar bahwa Nadia ternyata sedang mengintai mereka. Dan pada saat itu Nadia pun memberikan gestur dengan mengangkat kedua tangannya, itu menandakan bahwa Nadia sedang menantang Nando. Apakah Nando bisa menangkap Nadia ya kawan-kawan? Namun setelah itu Nadia pun pergi. Bahkan Nadia meninggalkan pesan kepada Bara bahwa dirinya akan pergi dari Indonesia, dan Nadia mungkin akan pergi ke luar negeri ya kawan-kawan, agar Nadia bisa lari dari kejaran pihak kepolisian. Ya, namun sebelum pergi Nadia sempat membongkar tentang jati diri Ferdi ya kawan-kawan, di mana memang Rianti memiliki bukti-bukti tersebut dan disimpan di bank. Sehingga surat itu pun akhirnya sampai ke tangan Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat saat itu jatuh tersungkur ya kawan-kawan ketika membaca surat tersebut dan mengetahui hasil tes DNA antara dirinya dan juga Ferdi. Pak Rahmat sangat menyesal atas semua yang terjadi selama ini ya kawan-kawan. Dirinya membesarkan anak yang bukan darah dagingnya. Namun Pak Rahmat malah justru menelantarkan darah dagingnya sendiri, yaitu Nando dan juga Wina. Nando sebenarnya juga sudah mengetahui hal ini ya kawan-kawan dari golongan darah Ferdi, di mana saat itu Bara memberitahu Nando bahwa golongan darah Ferdi itu O, sedangkan golongan darah Pak Rahmat dan juga Nando itu A, sehingga Nando akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Ferdi itu bukanlah anak kandung Pak Rahmat. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol
subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, pada saat itu Nando berhasil membawa Ferdi pulang pada saat Ferdi hendak pergi honeymoon dengan Gania ya kawan-kawan. Namun setelah itu Ferdi sempat kabur. Dan Nando juga akhirnya mengejar Ferdi meskipun pada akhirnya Nando mengalami kecelakaan ya kawan-kawan. Ya, untung saja kecelakaan yang dialami oleh Nando itu tidak parah meskipun mobil Nando sampai jatuh ke dalam jurang. Dan pada saat itu Saleha akhirnya melaporkan Ferdi ke polisi ya kawan-kawan atas semua tindakan yang Ferdi lakukan selama ini. Ferdi sebenarnya ingin kabur dari Jakarta karena Ferdi merasa dirinya telah membunuh Nando ya kawan-kawan, dan mereka akan segera pergi meninggalkan kota Jakarta. Dita akan mengajak Gania pulang ke Magelang. Namun sangat disayangkan saat itu Ferdi meminta Gania untuk menjemputnya, dan tiba-tiba saat itu Dita juga mengirimkan pesan agar Gania dan Ferdi menunggu Bu Dita di terminal ya kawan-kawan. Dan ternyata Nando dan juga Bara berhasil menemukan Dita, bahkan sampai merebut handphone Dita, sehingga membuat mereka akhirnya berhasil untuk menjebak Ferdi dan juga Gania. Ya, meski Ferdi sempat melawan ya kawan-kawan, bahkan sampai memukul Bara dan juga menyandra Saleha. Namun pada akhirnya Ferdi tertangkap oleh pihak kepolisian. Saat itu ketika Saleha menyuruh Ferdi untuk berhenti dan menyadari semua kesalahannya karena memang apa yang dilakukan oleh Ferdi itu salah, Ferdi pun sempat menatap mata Saleha, di mana Ferdi akhirnya melihat sosok kakaknya yaitu Isabella dalam diri Saleha. Ferdi akhirnya menyerah tanpa perlawanan dan akhirnya Ferdi dibawa ke kantor polisi ya kawan-kawan. Gania sempat mau diajak pulang ke Magelang, namun Gania tetap kekeh ingin menemani Ferdi karena Gania saat ini adalah istri sah dari Ferdi. Wah, episode kali ini memang benar-benar spesial ya kawan-kawan. Mimin rasa mungkin ini adalah episode terbaik selama Mimin mengikuti alur cerita dari sinetron Saleha ya. Rugi banget nih buat bunda-bunda yang suka komen udah nggak nonton Saleha lagi karena kejahatannya selalu menang dan selalu ditonjolkan. Dan malam ini semuanya terjawab ya kawan-kawan, dimana Nadia akhirnya kabur ke luar negeri, Ferdi akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, Dita akhirnya pulang ke Magelang, dan hidup Saleha pasti akan jauh lebih bahagia setelah ini ya kawan-kawan. Nah, poin-poin dan juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari episode hari ini yaitu sabar dan juga pasrah kepada Allah pasti akan membuahkan sebuah hasil ya kawan-kawan. Ya, selama ini Saleha selalu sabar dan juga memasrahkan semuanya kepada Allah. Meskipun Saleha selalu dijahati oleh orang-orang terdekatnya, namun Saleha tetap sabar, dan mungkin sabar adalah kunci yang sangat luar biasa untuk setiap permasalahan yang Saleha hadapi. Ya, meski selama ini Saleha juga tidak hanya sabar, Saleha juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya. Dan kali ini Mimin rasa setelah Ferdi di penjara, Ferdi akan taubat ya kawan-kawan. Ferdi akan menyesali semua perbuatannya dan akan berubah menjadi orang yang lebih baik, dan bahkan mungkin nantinya Ferdi akan berpihak pada Nando dan juga Saleha. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari alur cerita sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18:10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini
hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.